Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Karisma Fristiawan dari mahasiswa Perikanan Untirta dari konsentrasi teknologi pengolahan hasil perikanan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan uh, layout perencanaan industri ekoasbes dari Cangkangkrang dan Eceng Gondok. Bagaimana bentuk pabriknya dan bagaimana kapasitas produksinya? To next video. Oke, di sini adalah hasil dari desain pabrik industri pembuatan ekoasbes. Nah, pertama dari pintu masuk, di sini ada pintu masuknya. Kemudian di sebelah kiri ini ada kantor administrasinya. Dan di sini ada parkiran karyawan dan tamu. Dan di sini ada kantin karyawan, dan juga di sini ada toren air untuk persediaan air dan sebagainya. So, kita ke sebelah kanan, di sini ada ipal untuk pengolahan air bekas produksi. Kemudian di sini ada musola dan toilet. Di sini ada ruang R&D. Di sini tuh tempat pengembangan produk usaha. Dan di sini ada ruang QC service. Di sini tempat kayak misalnya ada kerusakan alat, ini akan di maintenance di sini. Oke, kita mungkin masuk ke inti dari industrinya. Di sini ada di tengah dari luasan area itu sendiri. Nanti mekanismenya adalah mobil kontainer atau pengangkut bahan baku khususnya akan masuk melewati sini dan akan menurunkan barang di sebelah sini. Ini adalah namanya ruang gudang bahan baku. Jadi nanti semua bahan baku dari Cangkangkrang, kemudian Eceng Gondok, pasir dan tanah liat akan dikumpulkan di sini. Akan disimpan untuk produksi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada ruang proses produksi, yang dimana di sini khususnya dalam pembuatan abu Cangkangkrang dan arang Eceng Gondoknya. Jadi di sini proses pengolahan atau penghancuran dari Eceng Gondoknya. Di sini juga ada arah panah ya, ada arah panahnya juga untuk menunjukkan alurnya. Selanjutnya ke kanan,
Sebelah kanan akan masuk ke proses mixing dan formulasi, yang dimana di sini nanti adalah ruang pembuatan pencampuran antara semua bahan dari abu cangkang, arang enceng gondok, kemudian ada pasir dan tanah liat akan dicampurkan di sini. Selanjutnya di sini ada ruang pembentukan dan pencetakan. Itu di sini ada ruang pencetakan. Jadi setelah dicampur semua bahan akan dicetak di ruang ini. Di ruang ini kemudian akan masuk ke ruangan pengeringan. Di sini setelah produk dicetak kemudian akan dikeringkan di ruangan ini. Nah, setelah dicetak akan masuk ke bagian ini adalah ruang finishing dan packaging, yang dimana nanti produk akan dikemas pada ruangan ini dan akan dipasang label dan sebagainya. Intinya ini adalah ruang pengemasan. Dan selanjutnya terakhir produk akan berakhir di sini. Ini adalah ruang gudang produk jadi. Nanti barang-barang yang sudah siap edar atau siap jual akan disimpan di sini. Dan juga nanti mobil logistik akan berhenti di sini untuk men-pick up barang yang akan dibawa keluar. Di sini lokasinya. Nah, kemudian nanti mobil akan keluar melalui pintu gerbang yang sebelah sini. Oke. Nah, untuk karyawan tadi parkiran ada di sini. Kemudian ya, karena ini adalah industri non pangan, jadi tidak terlalu seketat industri pangan. Jadi ya tidak perlu ada namanya sanitasi dari karyawan itu sendiri. Yang penting mereka sehat walafiat, ya udah bisa datang untuk bekerja gitu. Oke, mungkin untuk penjelasan terkait denah atau tata letak layout industri Eko Asbes ini cukup sekian. Kita masuk ke next sesi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian perencanaan industri Eko Asbes ini gitu. Yang pertama adalah kapasitas produksi. Jadi pada tabel sini ini adalah Eko Asbes yang akan kami buat itu ukurannya sekitar 2 kali 0,8 dengan tebal 1 mm. Jadi kan volume dari satu lembar asbes itu 1,6 meter kubik. Kemudian ada tabel itu kapasitas produksi Eko Asbesnya. Setiap hari kami akan menargetkan produksi sebanyak 500 lembar asbes dengan ukuran 2 meter kali 0,8 meter dengan tebal 1 mm atau dengan ukuran 1,6 meter kubik per lembar. Dengan demikian dalam satu hari total luasan asbes yang dihasilkan adalah sekitar 800 meter persegi. Jika dikalikan 6 hari kerja dalam seminggu, maka total produksi mingguan mencapai 3.000 lembar atau 4.800 meter persegi. Kemudian kita masuk ke Bill of Material Eko Asbes dan ketentuan hari kerja. Pada tabel 3 ini, Bill of Material Eko Asbes itu kita menggunakan 4 bahan utama, yaitu ada cangkang kerang, enceng gondok, tanah liat, dan seharusnya ada satu lagi yaitu pasir, kemudian terakhir ada air. Untuk mencapai target produksi kami memerlukan bahan baku utama itu cangkang kerang mentah sekitar 2.000 kg per hari atau 2 ton, atau sekitar 12.000 kg per minggu. Jadi dalam seminggu kami membutuhkan 12 ton cangkang kerang, limbah cangkang kerang. Kemudian ada enceng gondok segar itu sekitar 2,4 ton dalam satu hari, atau dalam seminggu itu sekitar 14,4 ton per minggu. Kemudian ada pasirnya itu sekitar 3.200 kg atau 3,2 ton atau sekitar 19,2 ton per minggu. Kemudian ada tanah liat itu sekitar 2,8 ton per hari, atau dalam seminggu itu sekitar 16,8 ton. Dan airnya yang kita gunakan 5.000 liter per hari.
yang setara dengan 30.000 liter per minggu. Nah, untuk ketentuan hari kerja itu kami jam kerja itu sekitar 6 eh, jam waktu kerja itu seminggu itu hanya 6 hari kerja, kemudian waktu kerjanya 8 jam, dan tenaga kerja sekitar 15 orang. Selanjutnya hasil rendeman, kami melakukan pengolahan awal terhadap bahan organik untuk menghasilkan produk material panen. Ini itu dari 2000 kg cangkang kerang, kami dapat menghasilkan sekitar 1.200 kg abu cangkang kerang setiap hari atau setara 60% dari berat awal. Sedangkan dari eceng gondok itu 2,4 ton, kami memperoleh sekitar 360 kg atau 3,6 kintal arang eceng gondok per hari, itu sekitar 15% dari berat awalnya itu sendiri. Kemudian ada ARC itu atau hubungan antar unit di dalam suatu industri. Yang pertama, hubungan gedung administratif dengan unit lain. Gedung administratif berperan sentral dalam koordinasi dengan quality control dan lab itu E2 untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan sesuai standar. Kemudian dengan gudang bahan baku I4 dalam komunikasi rutin terkait logistik dan ketersediaan bahan. Kemudian dengan R&D R&DR yaitu E2 untuk mendukung inovasi dan pengembangan produk baru. Dan dengan pre-proses produksi itu I4 dalam hal komunikasi operasional harian. Kedua adalah koneksi antara QC lab dan proses produksi. Jadi quality control dan lab ini memiliki hubungan yang sangat penting A1 dengan unit mixing dan formulasi, karena pemeriksaan dilakukan baik sebelum maupun sesudah proses pencampuran. Hubungan dengan R&D area itu E4 juga penting untuk integrasi data hasil uji dan pengembangan formulasi. Terakhir ada juga koneksi E2 ke unit finishing dan packaging untuk pemeriksaan kualitas akhir sebelum produk dikirim. Kemudian yang ketiga ada alur utama proses produksi. Alur produksi bergerak linear dan erat hubungannya. Jadi industri kami ini menggunakan industri line. Dari gudang bahan baku ke pre-proses produksi itu A1, lalu ke mixing dan formulasi itu A1, selanjutnya ke pembentukan dan pre-pengeringan itu A1, lalu pengeringan A1, kemudian pelakuan panas A1. Proses berakhir di finishing dan packaging A1, dan akhirnya ke gudang produk jadi A1 juga. Dari sana produk masuk ke area distribusi A1 untuk dikirimkan ke pasar. Selanjutnya ada peran khusus R&D dan inovasi. R&D memiliki peran menghubung di beberapa titik dengan pre-proses produksi itu I4 dalam konteks uji bahan baru. Dengan finishing dan packaging itu I3 untuk evaluasi bentuk akhir produk. Dan juga terkait komunikasi data dan pengujian dengan quality control I4. Nah, selanjutnya yang kelima itu hubungan khusus di logistik gudang bahan baku tidak hanya mengalir ke pre-proses tapi juga langsung ke unit mixing I1 untuk bahan-bahan tertentu. Gudang produk jadi langsung terhubung dengan area distribusi A1 untuk efisiensi pengiriman. Mungkin cukup sekian pemaparan saya terkait industri Eco Asbes kami ini. Semoga bisa menjadi pemahaman bagi kita sesama mengenai industri di bidang perikanan khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.